Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sumber hukum Islam. Sebelum itu, bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Jangan semangat. Bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Untuk pertemuan kali ini siapa yang tidak hadir? Banyak. Rio, Indra, Teh Aziza. Tunjukkan mau mana aja. Terus di Cirian. Bapak ingin menanya, apakah sumber hukum Islam yang kalian lakukan sehari-hari itu ada berapa? Dua, Empat, yaitu Hukum alam. Al-Quran, Al-Hadis, Ijma, Qiyas. Qiyas. Kita bahas yang pertama, yaitu Al-Quran. Dua limanya. Bawah. Nah, pencet. Oke, lanjut terus. Al-Quran secara bahasa yaitu berasal dari bahasa Arab yang berarti berasal dari bahasa Arab qara'a yaqra'u Qur'anan yang berarti bacaan. Sedangkan menurut istilah Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, diturunkan secara mutawatir dan membacanya dinilai sebagai ibadah. Lalu yang kedua yaitu ada hadis. Hadis adalah berasal dari kata hadasa yang berarti menghimpun atau baru. Sedangkan menurut istilah hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik perkataan, perbuatan, ketetapan, sifat dan sifat Nabi. Lanjut untuk poin selanjutnya yaitu ijma dan qiyas. Nah, di sini Bapak akan membagi dua kelompok. Kelompok yang pertama akan membahas tentang ijma, kelompok yang kedua akan membahas tentang qiyas. Di sini karena ada jumlahnya 5 orang ganjil, jadi ada yang 2 orang, ada yang 3 orang. Dimulai dari Jian berhitung 1, 2, 1, 1. Yang kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini. Mami. Kelompok 1 di sini. Mel, kita berdua. Jam. Baik, Bapak berikan waktu 1 menit untuk diskusi Bapak kelompok tentang satu apa? kelompok 1 membahas tentang ijma, kelompok 2 membahas tentang qiyas. Hmm? 15 menit ya. Wis, ini. Apalagi kita ini nggak sesuai. Jalan dari kelompok 1 untuk mempresentasikan
hasil diskusinya. Sambung satu ya, bisa tadi dulu. Baik, saya akan menjelaskan sedikit penjelasan tentang ijma. Ijma adalah ijma itu apa? Ijma teh kesepakatan para mujtahid Ya. atau cendekiawan hukum Islam dari umat Muhammad SAW pada suatu masa tertentu setelah wafatnya Nabi mengenai suatu hukum syariat. Nah, ijma ada dua. Nah, yang pertama jenis ijma ada dua. Yang pertama ijma syarih. Apa itu ijma syarih? Yaitu ijma nyata, Pak, atau ijma tegas. Yang kedua ya ijma sukuti. Nah, apa itu ijma sukuti? Ijma sukuti itu diam. Nah, maksudnya sebagian mujtahid menyatakan pendapat, sementara mujtahid lain yang mengetahui pendapat tersebut diam dan tidak membantah. Seperti itu. Bagus, tepuk tangan. Lanjut kepada kelompok 2. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai kias. Ya, di sini kias adalah menganalogikan suatu permasalahan, atau lebih singkatnya kias itu kita membandingkan permasalahan yang baru dengan permasalahan yang lama. Nah, karena permasalahan yang baru ini tidak ada atau belum terjadi pada zaman Rasulullah, sehingga tidak ada aturannya dalam Al-Quran atau As-Sunnah. Contoh sedikit, contohnya itu adalah PEP, ya, PEP, ya PEP. Phone. Rokok elektrik, rokok elektrik. Nah, kalau pada zaman dahulu itu tidak ada yang mungkin adanya memakai tembakau gitu, tapi dikiaskan dengan zaman sekarang, tapi tetap hukumnya adalah makruh. Mungkin dicukupkan sekian. Sedikit diulas lagi ya. Ijma adalah kesepakatan atau konsensus dan ketetapan hati untuk melakukan sesuatu hasil dari sekumpulan para ulama untuk menciptakan atau mendapatkan keputusan suatu hukum atau masalah. Kias yaitu menganalogikan hukum suatu masalah yang belum ada ketetapan hukumnya dengan masalah yang sudah ada ketetapan hukumnya, gitu. Seperti tadi yang sudah dicontohkan ya. Sekarang lanjut kepada evaluasi. Ya. Evaluasi. Sebelum evaluasi, mari kita ice breaking dulu. Semuanya berdiri. Seperti biasa, ice breaking 1 ditambah 1 sama dengan 2. 1 ditambah 1 Sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Kita masuk pada evaluasi. Di sini ada kotak nomor. Di sini akan ada pertanyaan-pertanyaan untuk kalian dijawab. Masing-masing mulai dari Jian ke depan. Pokok kotak kocok. Aris. 10. Coba ke depan seorang lagi. Jian dulu. Satu. Ke depan lagi satu orang.
7. Kalian sudah mendapatkan nomor masing-masing. Ya. Nah, di sini ada pertanyaannya. Yang nomor 1 siapa? Saya. Apa pengertian Al-Quran secara bahasa? Al-Quran berbahasa berasal dari kata qara'a. Qara'a yaqra'u Qur'anan atau Yang berarti bacaan. bacaan. Lanjut. Ada yang mendapatkan nomor 3? Ada. Apa pengertian hadis secara bahasa? Hadis secara bahasa adalah baru atau latar atau lain sebagainya. Ya. Terus ada yang mendapatkan pertanyaan nomor 7. Pertanyaan nomor 7, berikan contoh ijma. Contohnya ketetapan sholat lima waktu. Terus apakah ada yang mendapatkan pertanyaan nomor 9? Ada. Oh, zom. Zom. Mau 2 jam mana? Boleh yang mendapatkan jong pertanyaan yang belum kejawab, yaitu pertanyaan nomor 2 oleh Jian. Quran secara istilah adalah bacaan. Kalau ayat Quran Bahasa. Quran itu adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Itu. Terus yang ke siapa yang jong? Ini. Pertanyaan yang belum kejawab yaitu Nomor berapa bercanda? ya. Pertanyaan nomor 4, nomor 6. Apa yang dimaksud dengan kias? Hukum untuk masalah baru dengan Tangan buat kalian semua. Aku lagi ngejawab nomor 4, Pak. Namun sok jawab. Apa pengertian hadis secara istilah? Sesuatu ucapan atau perkataan atau perbuatan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad. Nah, anak-anak bapak pada pinter semua, jadi dikasih jajanan semuanya. Mari mas. Oh iya. Iya Pak Al-Baki sasana. Jangan amat ya. Mawujud. Itu mah. Kalau di sana kamu. Pak memang ngejawabnya seueur. Sari kamu tuh kan Sari. Ore. Tepuk tangan buat kita semua. Untuk materi sekarang dicukupkan sekian, yaitu tentang sumber hukum Islam. Kita bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya tentang sumber hukum Islam yang tidak disepakati. Sebelum kita tutup, mari kita ice breaking dulu satu kali lagi. Oke, ye. Diam. Tepuk 1 jari, tepuk 2 jari, tepuk 3 jari, tepuk 4 jari, tepuk 5 jari. Kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, balik ke di Bernadette, Bapak. Dia udah 15 menit.